Kita masuk ke bab wudu. Al-wudu'u lughatan. Wudu secara bahasa adalah ismun, dia merupakan satu nama li ghusli ba'dil a'dha'i, untuk membasuh sebagian anggota. Secara bahasa wudu adalah nama untuk membasuh sebagian anggota. Maka ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita hendak makan, maka berwuduklah terlebih dahulu. Setelah kita makan, berwuduklah. Jadi sebelum dan setelah makan kita disuruh berwuduk. Maksud berwuduk di situ apa? Cuci tangan, cuci mulut. Istilahnya pakai wuduk. Itu wuduk secara bahasa. Ya, bisa dipaham? Itu wuduk secara bahasa. Wasyar'an, wudhu secara syariatnya adalah ismun, sebuah nama, li ghusli a'dha'in, untuk membasuh anggota makhsusatin, yang dikhususkan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang dikhususkan juga. Nama untuk membasuh anggota-anggota badan yang khusus berarti muka, kedua tangan, sebagian kepala dan kaki. Niatnya pun khusus, yaitu niat untuk mengangkat hadas kecil. Itu wudhu secara syariat. Kalau ada orang wudhu tanpa niat, maka wudhunya tidak sah. Fardunya wudhu sudah tahu semua ya. Setiap hari sudah kita lakukan wudhu ini. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama al-awwalu an-niyatu, harus niat. Fardu wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua al-tsani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Watsalitsu, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta dua siku. Ar-rabi', yang keempat mashur ra'si, mengusap kepala. Al-khamis, yang kelima ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki. Dan as-sadis, yang keenam adalah tartib berurutan. Fardu wudhu yang harus kita lakukan ketika kita berwudhu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niatnya itu bagaimana wudhu kita? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Dan niat wudhu enggak harus itu, boleh dengan yang lain. Saya niat wudhu supaya boleh sholat duhur, sah wudhu kita. Saya niat untuk melakukan kefarduan wudhu, maka sah wudhu kita. Jadi niat itu tidak harus li raf'il hadasil asghari. Dan niat berwudhu tidak wajib kita ucapkan. Ya, niat wudhu itu ada di dalam hati kita dan harus berbarengan dengan membasuh muka. Jadi nggak boleh ketika kita membasuh kedua tangan itu melakukan kesunahan wudhu, kemudian nawaitul wudhu ali rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Selesai kita niat, kita baca tadi, kemudian basuh muka, hati pikiran kosong dari niat wudhu, maka wudhunya tidak sah. Niat wudhu ada di dalam hati dan wajib berbarengan dengan membasuh muka. Di dalam hati ya? Enggak. Tidak berbarengan dengan basuh muka. Bukan ketika membasuh kedua telapak tangan. Nah, iya kan niat wudhu enggak sampai akhir atau paling basuhan pertama udah selesai niat kita. Gitu. Nah, sisanya nanti kita membaca doa. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya. Doa anggota wudhu. Doa ketika kita membasuh anggota wudhu. Apal semua? Enggak. Lebih baik berdoa. Kalau enggak berdoa, ngucapin istighfar atau syahadat, maka lebih baik. Lebih baik. Nah, yang kedua setelah niat adalah membasuh muka atau wajah. Wajah bagian mana yang harus kita basuh? Maka wajah ini ada batasannya. Ada memanjang, ada melebar. Batasan memanjang min mana biti sya'rir ra's ila muntahad dzaqan. Nah, dari tumbuhnya rambut kepala biasanya
Orang biasanya di mana tumbuh rambut kepala, di situ kita tarik ke bawah sampai tulang rahang yang ditumbuhi gigi yang mengerucut ke janggut. Ini wajah, batasan memanjang. Kalau ada orang botak di sini umpamanya, apakah dia wajib membasuh sampai sini juga? Tidak. Karena mencari apa? Goleb biasanya. Ya, berarti dari atas ini ke bawah sampai tulang rahang yang ditumbuhi apa? Gigi, mengerucut ke janggut. Kemudian melebarnya min syahmatil udunaini. Ini namanya syahmah udunain. Kecil ini ya. Apa namanya ini? Tengah ini loh. Apa ini namanya? Daun telinga ini. Yang dipakai anting apa namanya? Yang dipakai anting namanya? Yang masih bagian telinga, Ustaz, telinga bawah. Iya. Namanya, nggak ada namanya. Kalau dalam bahasa Arab ada semua. Ini namanya syahmatul udunain. Kecil ini loh. Ini apa di Indonesia nggak tahu? Sunda nggak tahu? Nggak tahu. Itulah pokoknya ya. Sampai sini, sampai telinga yang satunya lagi. Nah nanti kita tarik ke bawah Bu. Dari sini tarik ke bawah. Mahallu tahdhif, ini namanya mahallu tahdhif. Kalau orang potong rambut laki-laki biasanya dikerok dia, namanya mahallu tahdhif. Itu bagian daripada wajah. Maka ibu-ibu ini kalau kelihatan sedikit di sininya itu tidak apa-apa. Tapi kalau rambut dari sini yang kelihatan itu tidak boleh. Itu namanya mahallu tahdhif, termasuk bagian wajah. Ketika wudhu harus dibasuh ya, dari atas ini ke bawah sampai telinga sini, muter. Itu bagian daripada wajah, harus kita basuh. Dan ketika membasuh wajah, basuhan pertama wajib merata. Basuhan pertama wajib seluruh wajah ini harus terkena air. Kalau enggak, maka enggak sah wudhu kita. Kenapa? Karena basuhan yang wajib hanya basuhan pertama. Basuhan kedua, ketiga hukumnya sunnah. Bisa dipaham? Nah, membasuh wajah, muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Afwan. Di dalam ini mata kita, bola mata termasuk wajah tidak? Wajib kita basuh tidak? Mata, apakah ketika membasuh wajah wajib melek itu? Enggak. Ya, mata dalam ini bola mata itu bukan termasuk wajah. Jadi tidak wajib kita basuh ketika berwudu. Dalam ini hidung, apakah masuk daripada wajah? Enggak. Nah, dalam hidung dia itu bukan wajah, maka tidak wajib hukumnya untuk kita masukkan air ke sana. Umpama, saya pernah ditanya ini, dan saya cari mungkin ada 3-4 bulan saya mencari jawaban itu. Ustadz, kalau ada bulu hidung panjang sampai ke sini, wajib nggak? Umpama, kan tapi ada toh, bulu hidung panjang sampai sini tuh ada. Wajib nggak dia ketika membasuh wajah, wajib membasuh itu bulu hidung, wajib nggak? Tidak wajib ternyata. Tidak wajib, karena bagian dari dalam. Saya jawab situ bisa, cuman mana sandaran hukumnya, iktibar nasnya mana? Nah itu saya cari. Mungkin sekitar 4 bulan saya baru nemu. Ternyata ada, sudah dibahas itu, cuman kita kurang baca, itu aja. Ada hukumnya, dan itu termasuk bagian dari hidung, tidak wajib kita basuh. Bahkan di mata, umpama bola mata tumbuh rambut, wajib nggak kita basuh? Tidak, karena bagian daripada dalam, nah, bukan wajah. Ustaz, yang tadi makhluk tahdhifnya berarti kayak rambut di pipi gitu ya? Iya. Kalau suka ada yang di sini gitu. Ya. Kan suka ada kalau perempuan agak banyak aja. Ya. Itu nggak masalah, karena itu bagian daripada wajah. Berarti bukan aurat kan? Bukan. Yang nggak boleh itu yang belakangnya. Ya kalau misalnya daerah sini kan berarti nggak boleh. Ya. Kalau yang di sini boleh. Nah, ini bukan termasuk daripada kepala. Ini masuk wajah. Termasuk untuk yang kalau sholat juga. Nah, kalau sholat tidak masalah. Saya sholat jadian lagi Ustaz, soalnya pas ini keluar, coba saya diginiin nggak bisa masuk. Terus aja keluar. Jadi saya batal sholatnya. Apa Ustaz nanti ngasih tahu. Jadi saya batal sholat Ustaz. Ngasih tahu. Oke, yang ketiga, ghuslul yatin ma'al mirfaqa, ini membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Sikunya wajib dibasuh tidak?
Wajib ya, siku wajib kita basuh. Kedua tangan harus basah dengan air, termasuk kalau kuku panjang kemudian ada kotorannya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu, karena kotoran kuku bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nanti kita akan tahu ketika membaca syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, sekarang kalau ada orang punya 3 atau 4 tangan, ketika berwudu apakah semua wajib dibasuh? Umpama ada orang punya 4 atau 3 tangan, apakah 4-empatnya wajib dibasuh ketika berwudu? Tangan. Ada perincian. Kalau 4-empatnya itu berfungsi semua, maka wajib dibasuh. Kalau berfungsi semua wajib dibasuh. Tapi kalau yang berfungsi hanya 2, yang wajib dibasuh pun hanya 2 itu saja. Yang berfungsi saja yang dibasuh. Warabi, kemudian yang keempat, mengusap kepala. Nah, dalam madhab Syafi'i, mengusap kepala itu adalah minimalnya adalah 1 rambut yang ada di bagian kepala. Ini 1 rambut nih, bagian kepala atau setengahnya dari 1 rambut itu, maka sudah sah. Dengan syarat harus di bagian kepalanya. Tapi kalau nih rambutnya panjang segini, kita tarik ke bawah, yang ujungnya bagian kepala tidak? Enggak, bagian kepala ini, batas kepala. Rambut yang ada di batas kepala, kalau kita tarik ke bawah, saya punya enggak rambutnya? Ini nih, ujung ini enggak termasuk bagian kepala kan? Saya usap yang paling ujung sini, maka enggak sah wudhu saya. Paham tidak? Berada di batas kepala. Kan batas kepala ini. Nah, rambutnya ada di batas kepala. Yang tidak keluar dari batas kepala. Yang tidak keluar dari batas kepala. Betul. Itu kan sudah keluar dari batas kepala. Si ujungnya ini loh. Yang ada di batas kepala aja. Kalau rambut ini ibu panjang, ditarik ke bawah, keluar dari batas kepala enggak? Yang paling ujung keluar. Kita wudhu hanya mengusap yang keluar ini. Ini yang enggak sah. Oh, jadi kalau misalnya perempuan rambutnya panjang, terus dikioskan dikeluarkan 3 buntut kuda, terus diusap, enggak sah. Enggak sah. Jadi harus dari sini. Harus rambut yang ada di batas kepala ini. Jadi misalnya kalau ini mah ciputnya kan dikioskan gitu, terus diusap gitu. Ya. Sedikit itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting diusap. Dalam madhab Syafi'i. Madhab Hanafi minimal mengusapnya itu 1/4. Kepala dibagi jadi 4. Ini ya, 1, kemudian 2, 3, 4. Minimal adalah 1/4 kepala. Kalau ibu gini nggak sah, gini tidak sah juga, gini nggak sah juga, harus 5 kali. Ini. Oh, jadi semuanya ini yang 1/4 ini. 1/4 ini harus dibasuh, diusap. Kalau kurang daripada 1/4 maka tidak sah. Rambut atau kepala 1/4-nya? Rambut kepala yang ada di batasan kepala semua sama. Rambut yang ada di batasan kepala. Betul. Berarti kalau rambutnya panjang kan keluar dari batasan kepala. Oh, jadi yang batasan kepala itu yang ada di batas kepala. Hanafi ini kenapa saya jelaskan? Nanti umpama ibu mau mengikuti madhab Hanafi, nah maka ibu pun ketika dalam kefarduan ngikuti ini, tidak hanya pembatalan. Saya ketika nyentuh suami nggak usah batal lah, ngikut Hanafi aja. Tetapi ibu wudhunya ngikut Syafi'i, yang hanya mengusap setengah daripada rambut saja, tidak sah. Kenapa? Karena kontradiksi antara kefarduan dengan pembatalan. Menurut Hanafi, yang ngusap hanya setengah saja, setengah dari rambut ini, itu tidak sah. Karena minimal mengusap berapa? 1/4 menurut madhab Hanafi. Bisa dipaham nggak? Itu menurut Hanafi. Kemudian menurut Maliki, yang wajib diusap dari kepala adalah keseluruhan, semua. Ya,
Gini, wajib nggak membalikkan ini, apa namanya, kan dari sini depan kita usapin ke belakang, dibalikkan lagi. Membalikkan ini khusus bagi orang yang rambutnya bisa balik seperti saya. Ini wajib. Kalau seperti ibu wanita itu tidak ada kewajiban membalikkan. Jadi gini aja. Sekali, nanti usap lagi, sekali kayak gitu. Usapnya teh Ustaz, si airnya teh harus masuk ke situ ya. Nggak harus, yang penting keusap aja. Di permukaan juga nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa. Dan madhab Hambali itu ada beberapa kaul seperti madhab Syafi'i, ya. Itu kaul dalam mengusap kepala. Ini kewajiban di dalam wudhu adalah mengusap kepala. Kalau kita basuh bagaimana? Apa bedanya mengusap dengan membasuh? Ya, mengusap asal, membasuh membasuh itu wajib mengalirkan air, sedangkan mengusap tidak ada kewajiban. Kayak di keramas ya, mengalirkan air namanya membasuh, sedangkan mengusap itu tidak ada kewajiban mengalirkan air. Ada yang nyuruh membasuh ya? Enggak, mengusap semua. Semuanya mengusap. Di sini Kiki suruh membasuh. Jadi tiap wudhu tadi masuk. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan semua yang membuka, umpama di kakinya rorombehan tuh, ya kan, kebuka. Rorombehan. Nah, itu kebuka kayak gitu tuh wajib dimasukkan air. Ya, harus dimasukkan air. Kecuali kalau ngerasa sakit dengan sebab masuknya air, maka tidak ada lagi kewajiban membasahi. Dan yang keenam harus tartib. Tartib ini adanya hanya di madhab Syafi'i saja. Kalau madhab yang lain boleh berwudu mulai dari basuh kaki dulu, kemudian baru wajah, kemudian tangan, terserah, diacak, tidak masalah. Ya, kalau madhab Syafi'i wajib tartib. Diambil dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini kan urut, kata Allah, harus muka dulu, kemudian kedua tangan, kemudian sebagian kepala dan kedua kaki. Nah, dari situlah mazhab Syafi'i mengambil kesimpulan ketika kita berwudu harus urut at-tartib. Yang keenam. Surat apa itu? Allahu alam. Nanti dicari lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tolinya itu kan enggak ya, tapi kalau dulu kan dikasih tahu ke tolinya sebetulnya kan kalau udah menerangkan ketika membasuh muka itu kan ke sini ya. Yang daunnya itu sebetulnya emang enggak ya? Enggak. Telinga itu hukumnya sunnah untuk dibasuh, diusap. Kesunahan kita mengusap telinga ada 12 kali, ya Ibu. Kesunahan mengusap telinga ada 12 kali. 3 kali pertama ketika apa? Basuh muka. Kita basuh muka itu langsung ke telinga 3 kali. Kemudian 3 kali kedua ketika kita mengusap seluruh kepala kita. Kan mengusap kepala itu ada sekali usap, kemudian mengusap lagi seluruhnya kan. Nah, ketika mengusap seluruh kepala itu tadi, kita itu mengusap sekalian di telinganya. Ya, 3 kali kedua. Kemudian 3 kali yang ketiga itu setelah kita mengusap seluruh kepala. Yang biasa kita lakukan adalah mengusap telinga. Yang selama ini kita lakukan, Ibu ketika berwudu mengusap kepala tadi, itu kan mengusap telinga. Nah, itu 3 kali ketiga. Sudah 9. 3 kali keempatnya adalah ilsok. Kita basahi telapak tangan, kita tempelkan 3 kali. Setelah ngusap telinga, ilsok namanya, menempelkan. Jadi 12 kali kesunahan kita mengusap telinga. Jadi ngusap telinga hukumnya sunnah, bukan wajib.
Nah, termasuk membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Dalam madzhab Hambali hukumnya wajib. Berkumur, masukkan air ke dalam hidung, hukumnya wajib. Nah, ini perlunya kita belajar ilmu seperti itu. Kalau kita ngikut madzhab tertentu, harus tahu ilmunya dulu, baru kita ikuti mereka. Nah, kalau kita nggak tahu, ya jangan. Ya, ngikuti yang kita tahu saja. Nah, kalau nggak tahu berarti batal wudhunya. Batal wudhu. Diulang lagi. Ya. Mulai dari niat. Gitu ya. Dari mana dia nggak tertibnya? Kita diulang lagi. Misalnya dari buka, dari kaki kan langsung harusnya ke tangan. Ini langsung kaki, balik lagi ke tangan. Tangan, nah. Langsung baru ke kaki. Sebagian kepala, kemudian kaki. Nggak harus dari niat. Enggak. Tidak. Saya mau diulang dari niat. Jadi kan campur cair lagi. Misalkan kita tidak hafal niat wudhunya, jadi kita tuh dalam hati hanya bisa nawaitu wudhu apa lillahi ta'ala, seperti itu apakah bisa? Sah. Ibu niat tidak harus bahasa Arab. Niat bahasa Indonesia pun bisa. Aku niat wudhu untuk sholat duhur, sah. Harus pas aku sholat Ketika membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka. Nah, wudhunya kalau hanya aku niat wudhu itu enggak sah. Tapi ditambahi aku niat melakukan fardu wudhu, maka sah. Atau niat aku wudhu untuk sholat duhur, maka sah. Betul. Niat di dalam hati tidak wajib berbahasa Arab. Pakai bahasa yang kita paham. Sholat pun sama, puasa sama, haji sama, semuanya sama. Nah, batasannya itu apa Ustaz? Batasan sampai dia sah dikatakan niat itu sah. Apa tadi bacanya kalau untuk wudhu, saya niat fardu wudhu, niat untuk melakukan fardunya wudhu sah. Atau saya niat wudhu untuk melakukan sholat duhur, atau melakukan apa yang dia akan lakukan, untuk baca Quran, untuk menyentuh mushaf kayak gitu, maka sah. Maksudnya ketika kita wudhu nih, wudhu untuk tadi niat sholat duhur, tapi itu juga berlaku kalau kita mau ngaji Quran. Boleh, kan? Ya boleh. Kalau wudhu bebas, selama kita punya wudhu maka bebas, mau melakukan apapun boleh. Kalau tayamum nanti beda lagi. Silakan. Ada ilmu baru nggak? Ada. Banyak. Nah, Kalau misalnya di tempat itu kan ada yang nggak dipisah, misalnya teh supaya kalau perputus ini kan apa-apa harus dibuka, kalau ada tandanya aja sah. selama ibu pakai kerudung, selama airnya nembus ke dalam maka sah. Ibu kaos kaki nggak mau dilepas, terus dicelupin sekaos kakinya, sah. Paling dia dicarikan ku marbot. Yang penting pastikan semuanya itu basah dengan air, gitu. Jadi kalau digini-gini gini Ustaz, ada yang dulu airnya kan digini-gini dipoprok kata orang Jawa digini-gitu berarti itu sah. Sah. Yang penting ke dalam ini basah semua. Saya pernah dalam satu keadaan darurat di perjalanan yang sudah orang berkomunikasi jadi tangan hanya di orang tua tidak bisa diinspirasi kalau diusap nggak sah. Dibasuh itu kita alirkan air. Kalau hanya diusap kita basahi telapak tangan, diusapin aja gini nggak sah. Itu mengusap namanya. Walaupun darurat. Kan bisa dibanjur semua. Basahin semua bisa. Ya. Ustaz termasuk kalau di Masjid Nabawi atau Masjid Haram susah untuk berwudu. Nah, batal kan Ustaz? Terus
pada bekal air jam-jam ke spray. Jadi mereka teh berwudu di situ pakai air jam-jam itu. Ya. Terus nanti pas bagian kaki disemprot-semprotnya gitu, disemprot-semprotnya gitu. Saya teh jadi mamang itu teh sadar, tapi saya teh dikasih tahu sama yang melakukan itu, insya Allah ibu sah katanya gitu. Ya, jadi saya teh nurutan saya lupa katanya Ustaz, maaf. Sah itu. Ibu yang sakit di rumah sakit itu di infus, mereka wudunya pakai spray. Iya. Itu sah. Setelah itu spray kan mengalirkan air. Airnya ngalir nggak? Oh iya, iya. Ngalir. Maka sah. Atau pakai batu es. Batu es itu kan ngalir nanti airnya. Nah, itu sah juga. Nah. Jadi kalau di situ bisa ya Ustaz? Bisa. Terus Ustaz ini teh saya teh masih ragu. Ketika membersihkan bekas melahirkan, itu kan bekas darah-darah tuh. Sama kita dibersihkan sama termasuk pakai air proklin, air baiklin, klorin isinya 0,5%. Nah, berarti saya mikirnya berarti itu teh belum terbebas, belum suci gitu. Walaupun si darahnya sudah tidak berbau darah, tapi berbau baiklin, proklin gitu. Jadi baiknya memang dikasih lagi air gitu ya di baju, bukan di baju, tadi teh dikelap gitu atau gimana? Enggak, kalau kita membersihkan najis itu kita alirkan airnya. Kalau hanya dilap itu enggak bisa. Ya, air harus mengalir. Ibu pakai pertama nih, pakai air sabun dulu. Air sabun suci enggak? Enggak. Suci. Tidak mensucikan. Air sabun suci. Kalau kita ini ada darah nih, kemudian kita bersihin pakai air sabun, kita banjur, kita siram, kemudian kita lap, kering sudah, suci enggak ini meja? Enggak. Tidak. Ini air sabun. Suci enggak air sabun? Suci. Ini ada meja kena darah, kemudian kita siram 1 gayung. Kemudian kita lap bersih, tidak ada bau, warna, rasa. Sudahkah ini meja suci? Belum. Kenapa? Karena air sabun tidak mensucikan. Supaya bersih, suci diapain? Pakai air. Banjur. Tisu kering dikasih air. Enggak boleh. Sudah bersih, sudah tidak ada najisnya, kemudian disucikannya pakai Enggak bisa. Itu namanya najis hukmiyah. Nanti ada najis hukmiyah, itu najis yang tidak ada bau, warna dan rasa. Ini meja nih kena ompol, seharian kita belum sempat nyuci, kemudian kering, kita mau cuci, mana udah kering, nggak ada bau, warna, rasa. Apakah ini meja udah suci? Belum. Ini najis, najisnya hukmiyah. Kalau kita tangan basah, kita nyentuh sini, maka tangan kita menjadi najis. Begitupun lantai, kita wudhu, habis wudhu itu kakinya basah, nginjek ke lantai tersebut, maka kakinya najis. Enggak, batu istinja nanti ada syaratnya. Dia itu hanya dipakai untuk membersihkan dari buang air kecil, buang air besar saja. Selain itu enggak bisa. Enggak, hanya air kecil dan air besar saja. Selain itu enggak bisa. Nih, ini di sini kena pipis, ya kan? Kemudian kita pakai hanya tisu saja, bisa enggak? Enggak suci. Itu. Dan syaratnya lumayan sulit. Kalau orang sekarang mau lakukan juga sulit, nggak bisa. Nanti insya Allah kita akan pelajari. Jadi yang tadi teh Ustaz udah dibersihkan kayak begitu langsung dibaju cair gitu. Pakai air. Semuanya berarti semua permukaan. Yang ini yang kena darah aja. Kan hampir semuanya itu yang ya. Berarti semuanya. Semua permukaan. Itu. Kalau disemprot cenah gimana? Semprot pakai spray. Ya. Bisa. Kan yang penting di sini ada air ya. Ngalir. Bisa. Itu mah selalu suka dielap, udah gitu teh dikasih lagi air baru itu apa namanya asap bersih begitunya Ustaz, tapi bersih tapi kan gara-gara sabun gitu loh. Bukan bersih suci. Nah. Ya. Misalkan kita merawat orang sakit, dia masih sadar, jadi masih bisa komunikasi dengan mata. Terus kalau kita mau membimbing waktunya sholat, kan harus wudhu dulu. Bisa kita bantunya dengan spray itu. Betul. Dilap itu gimana? Pakai spray. Jangan dilap. Nah, dipakai spray. Enggak, kalau dulu kalau orang sakit itu kan istilah saya disipen. Sipen itu kita bawa air 1 baskom, kita bawa kain, kemudian kita peres, kita lap, diwas selap. Itu enggak bisa.
wudhu pakai itu nggak boleh karena itu mengusap. Nah, pakainya apa? Spray supaya air ngalir, kemudian nanti kita usap, kita lap gitu. Ya, ya. Ya dengan ngaji insya Allah diperbaiki. Apakah ada perbedaan Ustaz ketika soharoh gitu ya? Kan kalau keluar itu kan satu tidur. Nah, kalau mau keluar itu kan susah juga ya. Nah, yang saya lakukan itu kadang gini, nyari ya semua poin, ada yang depan Nggak bisa. Selama ada air tidak boleh tayamum. kalau itu kan jadi spray itu yang tadi ya. Betul, pakai spray. Gitu. Aduh, nggak ngerti ya, jadi kadang-kadang mana kadang-kadang itu nggak bisa ya di tempat itu kan. Kalau enggak Ibah ini pindah madhab ya? Hanafi, Maliki. Pas pindah nggak jadi nggak ngerti, jadi gimana? Jadi marah nggak ya udah nggak ngerti juga kan ilmunya apa. Iya, iya. Itu aja kan itu ya. Itu mereka Nah, Kalau tayamumnya apa udah? enggak. Ada wadah atau Enggak boleh. Debu dari tanah. Ya, itu kan asalnya dari tanah, terbang ke tembok, terbang ke kaca gitu. Maka bisa. di pesawat mah misalnya bersih ya. Pesawat di jok pesawat enggak ada sama sekali debu. Enggak ada. Jadi nggak salah karena naon namanya pesawat. Banyak mutawif yang mereka itu salah paham di dalam itu. Kan nggak tahu kan dulu dari gitu kan pesawat kayak gini dah. Ya kan tadi aku mau paksa itu apa bawa debunya dari Nah, bawa debu bisa. Bawa tanah bisa. Kenapa? Batu enggak, tanah. Nah, Ustaz yang punya kucing di rumah, tak tahu Ustaz gimana? Yang punya kucing. Kenapa? Ya menurut Ustaz, karena kan si Ege-nya teh, si kucingnya teh, walaupun Ege di tempat yang sudah diinikan, tapi kan si kucing teh kadang sok jalan-jalan ke rumahnya gitu, terus di pangku-pangku gitu. Terus saya pernah dengar gitu kalau si najis kucing itu termasuk najis yang berat katanya teh. Cenah, tapi ya nggak tahu makanya sok urusan lulus bisi saya teh salah gitu. kalau mau sholat kan kucing sok nyamper ke Terus kalau sholat, Ustaz kadang mah ikut jadi makmum kita gitu. Najis yang nempel pada kucing itu najis yang dimaafkan. Najis yang dima'fu anhu, dimaafkan. Jadi kakinya apa? Enggak hanya kucing, burung juga sama. Pelihara burung, burungnya itu umpama buang kotoran, cebok enggak? Enggak. Kemudian kita sholat, ikut nangkring di sini, batal nggak sholat kita? Tidak. Itu dimaafkan. Apa aja yang najis yang dimaafkan itu? Najis yang sulit untuk kita hindari. Semua yang sulit untuk kita hindari itu dimaafkan. Kayak hutan tai cicak gitu. Nah, tai cicak yang banyak sekali. Ibu kalau masuk musola kampung itu cicaknya banyak sekali. Kita kalau mau sholat di sana, kita harus pilih-pilih jalan. Kalau nggak kayak gitu mesti kena. Nah, itu dimaafkan. Udah langsung jalan aja. Yang penting jangan sengaja menginjak. Gitu. Itu dimaafkan. Laron, kita sholat, kemudian di baju kita, badan kita nempel bangkai laron atau sayapnya laron. Itu hukum asalnya batal sholat kita. Karena ada bangkainya tadi, ya kan? Tetapi kalau musim laron, bisa nggak kita terhindar dari laron itu? Tidak bisa, maka dimaafkan. Kita nginjek laron sampai dia itu mati, itu kan? Maka tidak masalah, itu dimaafkan. Kita punya siraro, laron itu siraro. Ibu kalau nggak paham langsung ini aja Bu ya. Dan saya nanya satu lagi. Ya. Itu kalau kenapa kalau sudah makan daging unta itu batal?
itu hanya menurut mazhab Hanafi. Orang yang wudhu kemudian makan daging unta batal wudhunya. Orang yang habis wudhu dia makan makanan yang tersengat api, itu pun batal wudhu. Habis wudhu makan gorengan, batal wudhunya. Mazhab Hanafi saja. Selain itu tidak batal. Kenapa cenah Allahu alam, karena memang ada hadisnya. Kalau itu yang daging unta tadi ada. Terus kan waktu kita umroh itu kan ngikut dulu mazhab Hanafi. Terus saya makan daging untanya. Nah, makanya itu jangan bertentangan ketika kita pindah madhab. Hindari pertentangan, jangan kontradiksi antara satu madhab dengan madhab lain. Iya, karena nggak tahu maksudnya makan daging unta itu membatalkan. Nah, jadi sholatnya biasa. Kenapa? Hambali. Hambali nggak batalin. Maliki pun aman. Maliki aman. Habis wudhu kemudian ibu mimisan, batal wudhunya. Menurut siapa? Hanafi. Oh, kalau Syafi'i Enggak. Kalau Tidur batalin semuanya. tidur beneran maksudnya tidur pluk gitu tidur sama nundukan Ngantuk. ya jadi gini ngelayat Ustaz Kalau sambil duduk maka nggak masalah. oh jangan sambil nggak boleh Terlentangan. kalau sambil sujud sama ya jangan sambil Batal. Kalau kelek tapi duduk Ustaz udah kelek ngorok tapi duduk Nggak masalah. Yang penting ini si pantatnya itu dia netep di satu tempat duduk. Walaupun ngorok, walaupun ngiler, masalah. Nggak masalah. Nyandek ini nggak apa-apa. karena waktu tarawih di Masjid Haram buka puasanya duduk di situ. Allah, Ustaz, ada pas gitu kan pas rakaat terakhir sama saya dibangunin. Tapi gimana? Nggak batal. Nggak batal. Ya. Nah, betul. Silakan, sudah cukup. Insya Allah diamalkan Ibu ya. Jadi ilmu yang kita dapat ini mahal, sangat mahal sekali, berguna untuk dunia akhirat. Jadi ini ilmu yang sudah Ibu catat itu dimurojaah, dibaca-baca kembali. Setelah Ibu tahu bisa ngamalin, tolong dong disebarkan ke anak istri, ke anak suaminya. Sebarin, nanti kita punya kakak, punya adik, keluarga besar, kita kasih tahu. Tapi ingat, dalam kita menyebarkan agama ini jangan sampai kamu bodoh, harusnya begini, jangan sambil kita keluar kata-kata kotor ya, pakai mauidhah hasanah, kalam perkataan yang baik ya, jangan sampai menyalahkan sehingga kita nggak mau lagi ngomong sama dia. Kamu dikasih tahu nggak bisa, udahlah kita nggak ada, ini putus umpamanya. Jangan sampai ya. Nyambung tali silaturahim hukumnya wajib, memberitahu pun hukumnya wajib. Ustaz, kalau suami saya ngambilnya Hanafi, saya ngambilnya mazhab Syafi'i, berarti kan beda dengan pembatalannya tadi. Terus misalnya suami saya nyebut saya, berarti saya mau wajib wudhu lagi, suami saya mah enggak ya? Enggak. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah